Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Tia Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, Prodi Fisika, LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video UKIN pembelajaran saya, moda daring menggunakan platform Google Meet, materi radiasi elektromagnetik kelas 10 di SMK Negeri 1 Cluak. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa semuanya. Pada cuaca yang mendung ini semoga hati kita tidak mendung ya, dan semoga tetap cerah untuk mengikuti pelajaran fisika ya. Semuanya sehat ya? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Saya absen terlebih dahulu. Amelia Izzatir. Hadir, Pak. Hilmalia Putri. Hadir, Pak. Angel Ulul Afara. Hadir, Pak. Nafis Aifatul. Hadir, Pak. Oke, dalam kegiatan pembelajaran ini silahkan on kamera ketika akan mengungkapkan, mic di off-kan kalau tidak sedang bicara ya. Kalau berbicara silakan di on-kan, tapi kalau misalkan sudah selesai segera di off-kan ya, agar suaranya tidak terjadi feedback. Jelas ya? Jelas. Ya, oke. Sangat jelas, Pak. Sangat jelas. Terima kasih. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting ya, materi yang sangat penting, di mana materi ini telah menolong hidup saya ya. Kenapa menolong hidup saya? Karena saya pernah kecelakaan, dan karena adanya radiasi elektromagnetik itu saya akhirnya bisa sembuh. Nah, seperti apa nanti kita bahas bersama ya. Nah, sebelum ke situ, adakah yang tahu tentang gelombang elektromagnetik? Iya. Ada yang tahu? Isinya. Oke, belum tahu ya. Jika belum tahu, ini saya mulai dulu ya materinya. Kita belajar tentang radiasi elektromagnetik. Cakupan materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang gelombang elektromagnetik, pemanfaatannya, dan juga bahayanya ya. Ini kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensinya. Terus kemudian ini tujuan pembelajarannya. Melalui LKPD diskusi gelombang cahaya, kalian dapat mendeskripsikan spektrum
dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik dengan benar. Melalui diskusi dan menggali informasi, kalian dapat menganalisis pemanfaatan dan dampak radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Melalui diskusi dan penggalian informasi, kalian dapat mengevaluasi pemanfaatan dan dampak radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dengan jujur. Melalui LKPD diskusi bahaya radiasi elektromagnetik, kalian dapat menyajikan pemanfaatan dan dampak radiasi elektromagnetik dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nah, apa hubungannya pelangi ini dengan radiasi elektromagnetik? Tentunya ada kaitannya ya. Kita simak dulu video berikut. Nah, yang jadi pertanyaan ini, mengapa di setiap tempat manapun kalau muncul pelangi, urutan warnanya selalu sama? Betul tidak? Betul, Pak. Betul. Betul. Itu yang jadi pertanyaan, mengapa kok urutannya selalu sama? Nah, ini pelangi itu termasuk gelombang elektromagnetik. Berikutnya CT scan. Tadi ada pelangi, sekarang ada CT scan. Apa hubungannya? Nah, kita lihat. Ini saya tampilkan CT scan dari KSH Pati ya, rumah sakit di kabupaten kita ini. Nah, ini masuk ke dalam ruangan. Nah, ini jantungnya diperiksa ini ya. Pembuluh darahnya juga bisa diperiksa. Nah, ini. Itu tadi tentang CT scan. Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwa saya pernah terselamatkan oleh radiasi elektromagnetik itu adalah dari CT scan ini ya. Dulu saya pernah kecelakaan di Sambungoyot ya. Apa itu kena tabrak lari ya. Terus jatuh, kepala saya itu bagian kiri ini terbentur ke batu-batu. Nah, terus akhirnya dari rumah sakit ini Dokter Hatta pindah ke KSH Pati. Pindah ke KSH Pati, di situ saya di CT scan ya. Di CT scan kepala saya ini apakah di dalamnya ada yang misalkan tulang tengkoraknya retak atau enggak, terus pembuluh darahnya pecah atau tidak. Nah, alhamdulillah ternyata aman ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ketika kita mempelajari tentang radiasi elektromagnetik. Jadi CT scan itu termasuk salah satu alat yang memanfaatkan radiasi elektromagnetik. Kalau tadi yang pertama pelangi itu merupakan contoh gelombang elektromagnetik, terus CT scan itu merupakan salah satu alat yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Terus sekarang ini apa kaitannya dengan handphone ini ya? Nah, kalau dilihat dari ilustrasi di gambar tersebut, handphone sepertinya berbahaya. Nah, dari gambar tersebut
Mengapa handphone bisa membuat kepala pusing, telinga sakit, dan juga mata cepat lelah? Ini handphone juga memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi berbahayakah itu? Berbahaya tidak kira-kira? Berbahaya, Pak. Berbahaya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sini. Ya. Jadi sebenarnya gelombang elektromagnetik itu apa ya? Radiasinya memang berbahaya atau tidak? Nah, kita belajar tentang gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arah getar vektor medan listrik dan vektor medan magnet saling tegak lurus ya. Jadi kalau misalkan medan listriknya ke atas, medan magnetnya ke samping. Jadi yang terus ke bawah, yang satu ke nyamping ke sini. Jadi saling tegak lurus ya, saling tegak lurus itu yang dinamakan gelombang elektromagnetik. Baik pelangi dari cahaya matahari itu, terus CT scan, terus radiasi dari handphone, ada juga yang dari remote control. Itu remote control tanpa kabel bisa mengganti channel di TV. Itu juga merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Kita bahas dulu untuk sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium. Contohnya sinar matahari, dari matahari sampai ke bumi itu kan hampa udara, tidak ada mediumnya, tapi bisa sampai ke bumi. Terus kemudian yang kedua merupakan gelombang transversal. Gelombang transversal itu gelombang apa? Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus. Tegak lurus. Gelombang yang tegak lurus terhadap arah rambatannya. Jadi gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Oke ya. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus. Artinya begini. Jadi kalau pas satu itu mau naik, yang ini nyamping gini. Set, terus turun, set gitu dan seterusnya gitu ya. Itu namanya sefase. Oke. Jadi bisa dilihat ilustrasinya seperti gambar di samping. Nah, tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi bagian-bagian dari gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya itu ada gelombang radio, microwave, infrared, visible ya, ultraviolet, X-ray dan gamma ray. Di situ ada kata microwave. Apa yang tergambar dalam pikiran kalian tentang microwave? Coba, silakan berpendapat. Mikro apa, Pak? Microwave. Nah, Pak. Nah, untuk apa itu? Membuat roti. Nah, itu ya. Jadi pakainya gelombang elektromagnetik gitu, microwave. Nah, namanya microwave. Jadi bisa memanaskan gitu ya, memanaskan roti itu ya, rotinya ngembang gitu. Nah, terus ultraviolet, nah itu biasanya yang apa? Perempuan-perempuan itu biasanya menggunakan kosmetik yang menghalangi sinar UV. Nah itu kan, karena ini ada sinar ultraviolet. Nah, tentang spektrum gelombang elektromagnetik kita akan mempelajari untuk yang cahaya tampak. Nah, nanti kita akan mengerjakan LKPD 1 supaya lebih paham. Ini linknya ada di sini, nanti saya share juga ke chat Google Meet. Tapi kita selesaikan dulu materinya ya. Ya, apa namanya? Pemanfaatan radiasi. Nah, ini tadi di awal sudah saya singgung
tentang CT scan itu menggunakan sinar X. Jadi radiasi dan zat radioaktif digunakan untuk diagnosis, pengobatan dan penelitian ya. Tadi video di awal tadi jantung, pembuluh darah itu bisa dilihat menggunakan CT scan yang menggunakan sinar X. Nah, ini bahaya radiasi, ada bahaya dari ultraviolet, bahayanya bagaimana pulsa microwave. Nah, dan banyak lagi. Ini supaya kalian lebih lebih memahami, kita akan mengerjakan LKPD yang kedua. Jadi pada pertemuan kali ini kalian akan mengerjakan LKPD 1 dan juga LKPD 2 ya. LKPD 1 tadi terkait gelombang elektromagnetik, LKPD yang kedua tentang bahaya radiasi elektromagnetik. Nah, ini untuk kelompok-kelompoknya ya, ada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 sampai dengan kelompok 5. Kemarin sudah saya share LKPD-nya dan juga sudah saya share kelompok-kelompoknya. Hari ini kalian beraksi untuk mengerjakan, berdiskusi, dan menggali informasi terkait tentang radiasi elektromagnetik. Sampai sini jelas kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, berarti saya share untuk linknya. Itu yang LKPD 1. Nah, ini yang LKPD kedua. Penilaian saya, karena tidak ketemu langsung dengan kalian, maka silakan dibahas di chat WA kelompok. Jadi semakin aktif di chat, berarti nilainya semakin baik, gitu ya. Dan nanti jika ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan. Ya, bisa tanya melalui Google Meet boleh, atau tanya melalui chat di WA kelompok juga silahkan. Oke, silahkan dari sekarang kalian coba mengerjakan ya. Oke, sip. Pembagian kelompok, pembagian tugas ya. Oke. Ya, saya cek untuk LKPD-nya ya. Oke, wah, sudah mulai terisi ya. Mungkin ada yang salah nulis ya. Ini harusnya di LKPD 2 tetapi terisi di LKPD 1 ini ya. Pak mau tanya, kelompok 1 sudah. Kelompok 1
Untuk saya baru ngecek LKPD 1 ya. Tunggu dulu ya. Iya, Pak. Saya cek untuk LKPD yang kedua. Itu simpulan LKPD 2-nya belum terisi ya. Iya, Pak, sebentar. Ya, oke. Kelompok 1 sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Sudah. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, Pak. Oke. Kelompok 5? Sudah, Pak. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang presentasi. Kesimpulannya adalah, jika ada air lalu terkena sinar matahari, maka terjadilah pembiasan cahaya yang dapat menghasilkan pelangi. Kesimpulannya adalah Ya. handphone digunakan seperlunya saja. Jangan terlalu banyak menggunakan handphone karena bahaya untuk kesehatan. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok yang kedua. Saya kok malu, Pak, on kamera, Pak. Ya tak apa-apa. Menyampaikan biar terlihat jelas gitu. Kesimpulan dari LKPD 1 adalah fenomena munculnya warna-warna yang tampak pada gelembung sabun menunjukkan gejala interferensi cahaya. Ya. Sudah, Pak. Terus yang LKPD bahaya radiasi, LKPD 2. Kesimpulan dari LKPD 2 yaitu radiasi ponsel timbul tidak hanya saat digunakan, tetapi saat meletakkan ponsel di saku juga dapat menyebabkan radiasi. Oleh karena itu, sebagai pengguna kita harus menyadari hal tersebut dan lebih berhati-hati dalam menggunakan ponsel dengan cara meminimalisir waktu pemakaian ponsel serta memaksimalkan jarak ponsel dengan tubuh kita atau dalam kondisi menyala. Oke, terima kasih. Berarti sebaiknya meskipun ponsel itu tidak digunakan, sebaiknya misalkan mau berangkat sekolah atau mau pergi kemana, ada tempat tersendiri ya. Mungkin diletakkan di tas. Syukur-syukur kalau misalkan cukup lama mati, ponselnya lebih baik dimatikan gitu ya. Nanti ketika selesai dari berkendara, dihidupkan lagi. Oke. Terima kasih kelompok 2. Terus kelompok yang ketiga sudah siap? Sudah, Pak. Oke, silakan kesimpulannya. Cahaya yang dipantulkan dari dalam gelembung harus bergerak lebih jauh daripada cahaya yang dipantulkan dari luar atau permukaan gelembung. Oke, kelompok yang keempat. Silakan. Pada dasarnya, jika sebuah tetesan air terkena pancaran sinar matahari, maka sinar matahari akan dibengkokkan oleh tetesan air sehingga timbul pelangi atau warna. Kemudian yang LKPD kedua. Kesimpulannya adalah penggunaan handphone harus dibatasi karena berbahaya bagi mata dan akan memicu gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 4 sudah. Selanjutnya kelompok 5. Kesimpulan LKPD 1 dari gambar pelangi dan gelombang sabun yang Iwan ambil di atas menjelaskan bahwa warna-warna tersebut terjadi karena pembiasan cahaya matahari yang terjadi melalui titik-titik air. Dari warna-warna tersebut mempunyai panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda. Oke, ini saya luruskan ya. Jadi kalau tadi kesimpulannya panjang gelombang dan frekuensi berbeda-beda ketika masuk dari
medium 1 ke medium berikutnya, yang berubah itu adalah kecepatannya, cepat rambat gelombangnya, dan panjang gelombangnya. Sedangkan untuk frekuensinya itu tetap ya. Kalau frekuensi cahaya yang masuk melalui medium itu berubah, nanti bisa terputus. Nah, jadi yang tetap itu frekuensinya, sedangkan untuk kecepatan cahaya dan juga panjang gelombangnya itu yang berubah, gitu ya. Jadi frekuensinya tetap, gitu ya. Oke, LKPD yang kedua, Jel. LKPD yang kedua, silakan. Paparan dari radiasi sangat berbahaya bagi kesehatan baik anak-anak maupun dewasa, karena radiasi itu sendiri dapat mempercepat pembentukan neoplasma dan dari sel-sel yang tidak wajar menjadi sel kanker aktif pada otak. Selain itu juga dapat menyebabkan kecanduan dan gangguan pada organ mata. Ya, terima kasih ya. Kalau tentang tadi kecanduan ya, tapi untuk untuk bahayanya masih dilakukan penelitian lebih lanjut. Oke, terima kasih sudah memaparkan LKPD-nya. Di terakhir ini sebelum saya memberikan kuis, saya harap dari kalian bisa menyimpulkan materi. Silakan. Gelombang elektromagnet itu apa tadi? Gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik. Oke, terima kasih. Kemudian tentang pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Tadi untuk apa pemanfaatannya? Dalam kedokteran, radiasi dan zat radioaktif digunakan untuk diagnosis pengobatan. Yang ketiga tentang bahaya radiasi elektromagnetik. Bisa apa saja disampaikan? Dapat berpotensi memicu beberapa jenis kanker, penyakit saraf akibat penuaan, kemandulan pada pria, Ya. dan gangguan perilaku akibat kelainan saraf. Tuh, Pak. Oke, terima kasih ya. Sudah disimpulkan. Nah, berarti terakhir saya akan memberikan tes formatif, yaitu melalui kuisis. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan kuisis tadi ya. Kalau mungkin nanti kurang jelas bisa dipelajari lebih lanjut. Fisika tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Jika dipadukan dengan teknologi dikembangkan lebih jauh, maka fisika akan menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Cukup, Pak. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa di akhir kegiatan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.